Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok A kami akan membahas tentang uang dan lembaga keuangan. Nama anggota kelompok. Yang pertama Salsabila, kedua Dea Fairuzul Karimah, ketiga Abdul Faris Somad, keempat Novita Apriliandini, kelima Nurholid Ansori, keenam Nur Hafilah, 7 Nadia Iskanabilah, 8 Razela Berliana, 9 Mar'atun Solehah, 10 Novelia Intan Ervani, 11 Isbi Nurholisa, dan yang terakhir ada Muhammad Taufik. Berikut ini adalah video presentasi dari kelompok kami. Pengertian uang. Uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai menukar dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. B. Sejarah uang. Perkembangan ekonomi yang semakin pesat mendorong kegiatan transaksi menjadi semakin sering dan bahkan semakin kompleks. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi manusia untuk membawa uang logam dalam jumlah besar atau berat dan repot. Untuk mengatasinya, pemilik emas dan perak cukup melakukan transaksi dengan menunjukkan bukti penyimpanan emas dan perak yang berupa surat bukti penyimpanan. Surat bukti penyimpanan tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang menerima titipan emas dan perak. Lama-kelamaan yang beredar dalam masyarakat adalah uang kertas sebagai tanda bukti penyimpanan emas dan perak tersebut. Di Indonesia sekarang beredar uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan Bank Indonesia. Kedua jenis uang tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, dapat diterima oleh masyarakat umum. Yang kedua, mudah disimpan dan nilainya tetap. Yang ketiga, mudah dibawa kemana-mana. Dan yang keempat, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Dan yang kelima, jumlahnya terbatas sehingga tetap berharga. Dan yang keenam, ada jaminan. Jenis-jenis uang dibedakan menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan bahan yang digunakan untuk membuat uang. Uang dibedakan menjadi uang logam dan uang kertas. Uang logam yaitu uang yang terbuat dari logam. Contohnya uang Rp500 dan Rp1.000. Uang tersebut dapat dibuat dari emas, perak, tembaga, atau nikel dengan bentuk dan kadar berat tertentu serta dengan ciri-ciri tertentu pula untuk menghindari pemalsuan. Ciri-ciri tersebut diumumkan oleh pemerintah agar diketahui oleh masyarakat. Yang kedua, uang kertas, yaitu uang yang terbuat dari kertas. Contohnya uang Rp1.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, dan Rp100.000. Uang tersebut dibuat dengan kertas khusus supaya sulit dipalsukan. Yang kedua, berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya, uang dibedakan menjadi uang kartal dan uang giral. Uang kartal atau kepercayaan yaitu uang yang dikeluarkan negara berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Uang kartal di negara kita terdiri dari atas uang logam dan uang kertas. Yang kedua, uang giral atau simpanan di bank, yaitu dana yang disimpan pada rekening koran di bank-bank umum yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantara cek, bilet giro, atau perintah membayar. Uang giral dikeluarkan oleh bank umum dan merupakan uang yang tidak
berwujud karena hanya berupa saldo tagihan bank. Yang ketiga, berdasarkan nilainya, uang dibedakan menjadi dua. Yang pertama, uang bernilai penuh dan uang yang tidak bernilai penuh. Uang bernilai penuh yaitu uang yang nilai bahannya atau nilai intrinsik sama dengan nilai nominalnya. Pada umumnya yang bernilai penuh terbuat dari logam. Yang kedua, uang tidak bernilai penuh, yaitu uang yang nilai bahannya atau nilai intrinsik lebih rendah daripada nilai nominalnya. Pada umumnya, uang yang tidak bernilai penuh terbuat dari kertas. D. Fungsi uang. A. Fungsi asli uang. 1. Uang berfungsi sebagai alat tukar umum apabila uang digunakan untuk membeli atau mendapatkan barang dan jasa. Contoh, membeli buku dengan uang. Uang ditukar dengan buku. 2. Uang sebagai satuan hitung. Uang merupakan satuan ukuran yang digunakan untuk menentukan besarnya nilai atau harga suatu barang atau jasa. Dengan adanya uang, mudah menentukan nilai suatu barang. Contoh, harga sebuah kalkulator seharga Rp150.000, harga sebuah buku Rp20.000, dan sebagainya. B. Fungsi turunan uang. 1. Uang sebagai alat pembayaran. 2. Uang sebagai alat untuk menabung. 3. Uang sebagai pemindah kekayaan. 4. Uang sebagai pembentuk atau penimbun kekayaan. 5. Uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Nominal uang. Nominal uang dibagi menjadi 3 bagian. A. Nilai nominal. Nilai nominal uang adalah nilai yang tertera atau tertulis pada setiap mata uang yang bersangkutan. Contoh, pada uang Rp50.000 tertera angka Rp50.000, maka nilai uang tersebut adalah Rp50.000. B. Nilai intrinsik. Nilai intrinsik uang adalah nilai yang bahan digunakan untuk membuat uang. Contoh, untuk membuat uang kertas Rp50.000 diperlukan kertas dan bahan lainnya yang seharga Rp3.000, maka nilai intrinsik uang tersebut adalah Rp3.000. C. Nilai real. Nilai real uang adalah nilai yang dapat diukur dengan jumlah barang dan jasa yang dapat ditukar dengan uang itu. Jika uang Rp1.000 maka ditukar dengan 1 gelas minuman teh, maka dapat dikatakan bahwa nilai real uang Rp1.000 adalah segelas minuman teh. Nilai uang. Nilai uang ini dibagi menjadi dua macam, yaitu nilai uang internal dan nilai uang eksternal. Pengertian dari nilai uang internal adalah daya beli uang terhadap barang dan jasa. Contohnya, dengan uang Rp5.000 kita dapat membeli sebuah buku. Maka nilai internal uang Rp5.000 tersebut adalah sebuah buku. Yang kedua yaitu nilai eksternal. Pengertian dari nilai eksternal adalah nilai uang dalam negeri jika dibandingkan dengan mata uang asing yang lebih dikenal dengan kurs. Kurs ini terbagi menjadi dua macam, yaitu kurs jual dan kurs beli. Nah, pengertian dari kurs jual adalah kurs yang berlaku apabila bank menjual valuta asing, sedangkan kurs beli adalah kurs yang berlaku apabila bank membeli valuta asing. Contohnya, kita dapat menukarkan uang Rp9.000 dengan $1 di bank yang melayani penukaran valuta asing tersebut. Dalam hal ini, nilai kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sama dengan Rp10.000. Menurut penjelasan di sini, lembaga keuangan adalah badan usaha yang berjalan di bidang jasa keuangan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya untuk pendanaan serta mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga. Yang kedua, jenis-jenis lembaga keuangan. Berdasarkan jenis-jenisnya, lembaga keuangan di Indonesia terbagi ke dalam dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang didirikan dengan wewenang untuk menerima dan menghimpun simpanan uang, meminjamkan uang, serta menerbitkan promes.
hampir sama dengan lembaga keuangan non-bank yang memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya teman-teman.